Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada Aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada Aku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa hidup benar dalam sabda dan roh kebenaran, maka ia akan menjadi kudus dan suci. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan kita semua adalah menjadi kudus dan suci. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidupnya kudus dan suci. Proses pengudusan itu terjadi dari dua pihak, yakni dari pihak Allah dan juga dari pihak kita yang menguduskan diri. Proses pengudusan dari pihak Allah terjadi bagaimana Allah senantiasa menguduskan kita semua melalui rahmat-Nya, dan itu terjadi ketika kita menerima sakramen pembaptisan. Roh Kudus menguduskan kita, roh yang membenarkan kita semua di hadapan Allah. Dan tentunya dari pihak kita pun kita berusaha untuk menguduskan diri kita pula. Dan itu dapat terjadi apabila kita mengikuti jalan kekudusan seturut sabda dan yang Roh Kudus bisikkan kepada kita semua yang tertera di dalam sabda putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagaimana itu semua ada terjadi pada kita semua, sebab kita semua adalah pencari kebenaran di dalam hidup ini. Di dalam upaya kita untuk menguduskan diri, berarti kita senantiasa memilih yang benar di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bersikap yang benar, bagaimana kita bekerja yang benar, bagaimana kita berusaha untuk memperoleh keadilan yang benar, bagaimana kita untuk berpikir yang benar, berelasi dengan sesama secara benar. Dan tentunya itu semua ada di dalam pikiran kita, bahwa kita mengharapkan sebuah kebenaran yang sejati, bahwa kita juga ingin di dalam kehidupan ini kita hidup dalam kebenaran, bermoral benar, berhidup yang benar. Dan tentunya itu semua dapat terjadi apabila kita menyandarkan kepada sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab sabda Tuhan dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Sabda Tuhan adalah sabda kebenaran, dan kita mencari jalan yang benar
Sebagaimana Santo Justinus sang martir, seorang filsuf pencari kebenaran, dia akhirnya menemukan kebenaran semuanya untuk menjalani kehidupan ini ditemukan hanya di dalam sabda Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah dia membaca kitab suci, barulah dia mengerti apa itu kebenaran. Maka nyatalah di dalam kitab suci, sabda Tuhan kita Yesus Kristus terpampang kepada kita semua cara hidup yang benar. Maka apabila kita hidup dengan benar di dalam iman, harapan dan kasih, maka nyatalah kita pun akan menjadi pribadi-pribadi yang dikuduskan oleh roh kebenaran itu. Roh kebenaran yang tak lain adalah Roh Kudus. Bagaimana kita beriman secara benar, berpengharapan yang benar, dan mengasihi secara benar, itulah yang seharusnya kita lakukan. Beriman secara benar, kita senantiasa percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sang jalan kebenaran. Berpengharapan yang benar berarti kita menaruh sumber keselamatan yang adalah Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dan dalam doa dan pengharapan kita pun adalah doa pengharapan yang benar. Berusaha untuk berdoa dan berpengharapan demi kebaikan orang lain, bukan celakanya orang lain. Dan tentunya akhirnya kita mengasihi secara benar, berarti kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Apabila kita melaksanakan iman yang benar, pengharapan yang benar, dan kasih yang benar itulah, maka niscaya kita yang oleh juga dikuduskan oleh 7 sakramen yang ada, di mana itu semua menjadi rahmat pengudusan, maka kita pun akan bersama-sama dengan Dia yang Maha Kudus kelak, oleh karena kita juga layak bersama para kudus.